Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya di sore hari ini tentunya dapat kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini bersama saya Rehana Meza dan juga Ana Telita. Betul sekali, kita akan hadirkan beragam informasi menjelang 17-an juga nanti ya akan ada live report. Tapi sebelum itu pemirsa, kami hadirkan informasi pertama untuk Anda di mana pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor ditabrak oleh sekelompok pemuda yang mengendarai mobil sedan di Simpang 4 Bugisan, Wiro Brajan, Kota Yogyakarta. Akibat kejadian ini sang istri meninggal di lokasi, sementara terungkap jika para pemuda tersebut baru saja pulang dari sebuah klub malam dan dalam pengaruh alkohol. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pengendara sepeda motor tertabrak oleh sebuah mobil Jazz. Korban pengendara motor yang diketahui adalah pasangan suami istri MJ dan S yang hendak berjualan di pagi hari terpental jauh usai tertabrak mobil di Simpang 4 Bugisan, Wiro Brajan, Kota Yogyakarta. Akibat peristiwa ini, sang istri berinisial S meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari hasil bukti CCTV di lokasi kejadian, serta laporan para saksi, polisi langsung mengamankan seorang pemuda asal Klaten berinisial FM yang merupakan pengemudi mobil Jazz bernama polisi AB 1943JV. Menurut Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, FM mengendarai mobil dengan kecepatan di atas 80 km per jam dan menerobos lampu lalu lintas. Untuk terpental ke atasnya, ya, sesuai dengan CCTV perkiraan sekitar bisa sampai 2 meter karena melebihi dari mobil. Kemudian untuk jarak terpentalnya bisa sekitar sampai 5-6 meter. Dari penyesuaian baik CCTV ataupun olah TKP yang ada, di olah TKP itu tidak ada bekas pengereman. Jadi kendaraan itu terlihat mulai berhenti itu setelah terjadinya titik bentur. Sementara dalam satu mobil selain tersangka diketahui terdapat 4 penumpang lainnya. Tersangka juga mengaku saat kejadian bersama dengan teman-temannya baru saja pulang dari sebuah klub malam dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Tersangka pun mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Saya menyesal. Saya minta maaf untuk keluarga korban. Maaf sebesar-besarnya. Tidak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu identitas, dompet, hingga alat kontrasepsi. Pelaku kini dijerat dengan pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Cirebon, Jawa Barat, di mana kebakaran menghanguskan 3 pabrik pengelola biji plastik di Desa Gebulu, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di Gemulung Lebak. Inilah pemirsa video amatir yang memperlihatkan suasana saat si jago merah melahap dengan cepat 3 pabrik pengolahan limbah biji plastik. Kebakaran diduga terjadi akibat dari korsleting listrik yang berasal dari alat pencacak biji plastik. Selain itu, banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu warga setempat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini, kasus kebakaran tengah ditangani Polresta Cirebon.
Informasi berikutnya berasal dari Kupang, pemirsa, di mana diduga ada kejanggalan atas kematian Maria Sumiatibana, seorang ibu rumah tangga asal Nayoni, Kupang, NTT. Pihak keluarga meminta penyidik Polresta Kupang Kota untuk menggelar proses ekshumasi. Makam dari Maria Sumiatibana, seorang ibu rumah tangga yang meninggal dan jasadnya telah dimakamkan 3 pekan lalu, digali kembali untuk dilakukan autopsi. Proses ekshumasi dilakukan penyidik Polresta Kupang Kota, Unit PPA dan Forensik RS Bayangkara Titus Uli. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan atas kematian korban, yang mana di jasad korban sebelum dimakamkan ditemukan ada lebam di bagian wajah serta seperti bekas cekikan di leher. Serta dari hasil rekam medis yang didapat pihak keluarga dari rumah sakit mengatakan matinya batang otak akibat benturan. Janggalannya waktu kami keluarga ketemu dengan dokter mengatakan bahwa kematiannya ini penyebab awalnya mati batang otak. Sehingga keluarga masih bertanya kepada dokter, akibat dari mati batang otak itu karena apa? Jadi di situ dokter menjelaskan mati batang otak akibatnya ada benturan atau gesekan-gesekan keras di belakang kepala. Satu orang siap ambil kayu. Awalnya suami korban mengatakan korban terjatuh di kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit dan langsung meninggal. Melihat berbagai kejanggalan, pihak keluarga melaporkan ke Polresta Kupang Kota untuk dilakukan penyelidikan penyebab kematian korban yang diduga menjadi korban KDRT. Proses autopsi jasad korban pun dilakukan oleh dokter forensik RS Bayangkara. Kita melakukan pemeriksaan dalam itu, pemeriksaan luar diawalinya ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan jenazah ini di luar, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam autopsi, kemudian kita lihat apa yang organ-organ apa yang mengalami kelainan, biasanya begitu pada pemeriksaan autopsi ini. Tadi lebih diutamakan pemeriksaan dari luar ke dalam. Dari menyeluruh tadi semua. Menyeluruh, holistik. Hasil otopsi nantinya akan diserahkan ke penyidik untuk disampaikan ke pihak keluarga korban. Atas laporan ini, Joel Tasi, suami korban, sedang dalam pemeriksaan penyidik PPA Polresta Kupang Kota. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa dari wilayah Jawa Tengah, di mana Polres Pemalang melakukan ekshumasi terhadap jenazah pasangan suami istri yang ditemukan tewas di pinggir Kali Rambut, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian. Tim gabungan dari Polres Pemalang bersama Bidokes Polri melakukan proses ekshumasi di tempat pemakaman umum Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Pemalang. Kedua korban, MR 37 tahun dan NAT 34 tahun, sebelumnya ditemukan tewas pada Minggu pagi 10 Agustus 2025 tergeletak di atas tumpukan batu di tepi Sungai Rambut, Desa Mereng. Di lokasi kejadian, petugas menemukan sejumlah barang bukti termasuk cairan yang diduga diminum korban. Dari hasil pemeriksaan awal di Rumah Sakit Dr. Ashari Pemalang, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun korban terlihat mengeluarkan buih dari mulut dan hidung. Polisi mengaku sebenarnya ingin melakukan otopsi sejak awal. Namun proses tersebut tertunda karena penolakan keluarga yang masih berduka. Dalam proses penyelidikan ini, kami ingin mengetahui penyebab kematian daripada korban. Karena memang di TKP sempat kami temukan beberapa barang bukti, termasuk ada cairan yang nantinya juga akan kami kirim ke laboratorium forensik Polri guna mengetahui cairan apa yang diduga diminum oleh kedua orang korban ini. Ekshumasi sekaligus otopsi akhirnya dilakukan. Hingga kini, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya, sebanyak 516 kg narkoba jenis sabu milik jaringan narkoba internasional berhasil disita oleh pihak kepolisian.
Seorang bandar narkoba berinisial Z ini tak berkutik saat dibekuk petugas di halaman sebuah rumah sakit di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Dalam penangkapan ini, petugas menyita 1 kg narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor tersangka. Dan dari sinilah kepada petugas, pria berusia 50 tahun ini mengaku masih memiliki narkoba yang disembunyikan di sebuah rumah yang ia sewa sebagai gudang tempat hunian di sebuah kompleks perumahan di kawasan Bekasi, Kota Jawa Barat. Saat digeledah, petugas mendapati 470 kg sabu senilai 470 miliar rupiah yang dikemas ke dalam 484 bungkus. Belakangan terungkap tersangka merupakan kaki tangan jaringan narkoba internasional Iran, Cina, Malaysia hingga Indonesia. Pak Manto sini Pak. Pak Manto. Hasil penggeledahan, penggerebekan yang kita lakukan di perumahan ini adalah kontrakan daripada tersangka yang sudah dikontrak kurang lebih 3 bulan. Kita geledah dan ditemukan barang bukti dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu 470 kg dalam bungkusan sebanyak 484 bungkus dari berbagai bungkus. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang terekam kamera CCTV. Pelaku mengenakan senjata api dan mengancam korbannya. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda masih kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang terekam kamera CCTV. Pelaku mengenakan senjata api dan juga mengancam korbannya. Inilah pemirsa detik-detik rekaman video aksi perampokan di sebuah minimarket di Jalan Villa, Tangerang Raya, Priuk, Kota Tangerang. 2 orang pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor yang terparkir di minimarket, namun aksinya diketahui pemilik sepeda motor. Korban tak berkutik karena pelaku menodongkan senjata api dan mengancam korban. Aksi pelaku ini sangat meresahkan masyarakat karena dilakukan pada siang hari dan adanya senjata api untuk mengancam. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, masih sama-sama ini mengenai pencurian, tapi yang kali ini berbeda pemirsa karena seorang oknum guru nekat mencuri kotak amal di musola. Aksinya pun viral usai terekam kamera pengawas CCTV di Probolinggo, Jawa Timur. Inilah pemirsa detik-detik rekaman CCTV di mana pelaku berinisial AH berusia 29 tahun saat sedang membobol sebuah kotak amal di musola Syekh Abdul Qadir Jailani di perumahan Semapir Indah, Probolinggo, Jawa Timur. Diketahui pelaku merupakan seorang oknum guru di salah satu sekolah di Probolinggo. Tampak wajahnya sangat tenang saat menguras semua uang sodako jemaah dengan cara merusak kotak amal memakai alat obeng dan tang. Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata pelaku sudah melakukan aksi serupa berulang kali. Sasarannya adalah musola atau masjid yang sedang sepi di wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo setempat. Aksi nekat itu dilakukan karena pelaku mengaku butuh penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji sebagai oknum guru honorer tidak mencukupi. Bukan yang PP Kota Amal. Pemirsa, viral di media sosial ini seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menganiaya istri sirinya lantaran tidak terima ditegur saat menonton video asusila. Diketahui peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video asusila dan ditegur oleh korban. Pelaku yang tidak terima lalu memukul dan mengancam korban menggunakan pisau dapur. Korban yang ketakutan akhirnya melaporkan ke polisi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar dan lecet di bagian wajah dan juga tangan. Setelah menerima laporan, polisi melakukan interogasi dan mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk melakukan pencarian terhadap pelaku. Pihak kepolisian juga menyatakan prihatin atas kasus ini, mengingat korban dalam kondisi hamil 8 bulan.
Informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai penyimpangan agama, di mana pemimpin pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Bekasi di Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Panggilan tersebut dalam rangka mengklarifikasi adanya dugaan penyimpangan agama dalam pengajian yang dipimpinnya. Sebelumnya, pengajian yang diadakan di rumah Putri Yeni di Dukuh Zamrud sempat membuat heboh karena adanya isu membayar Rp1 juta untuk tiket masuk surga. Setelah viral dugaan penyimpangan agama dalam pengajian di sebuah rumah di Dukuh Zamrud, Kota Bekasi ditentang warga, sosok pemimpin pengajian tersebut hadir memenuhi panggilan MUI. Umi Cinta hadir menggunakan gamis berwarna hitam dan kacamata hitam ke aula kantor Kelurahan Mustika Jaya. Sebelum masuk ruang audiensi, dirinya menyatakan sehat. Dalam audiensi ini, MUI akan menarik kesimpulan apakah ajaran agama dalam pengajian Umi Cinta ini menyimpang atau tidak. Putri Yeni selaku pimpinan pengajian membantah seluruh tudingan terhadap pengajian yang diduga menyimpang. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ketua MUI dan jajarannya beliau, itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Al-Quran, itu tidak benar. Semua berita-berita yang sudah viral sampai ke YouTube itu tidak benar. Bu, jadi alasan untuk tertutup itu kenapa, Bu? Itu tidak benar. Yang benar gimana, Bu? Tidak ada menyimpang. Tidak ada pembayaran 1 juta dijamin masuk surga dari saya, itu tidak benar. MUI Kota Bekasi menyatakan, kegiatan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta di Dukuh Zamrud, Kota Bekasi tidak ada indikasi melenceng dari ajaran agama Islam. Untuk sementara, pengajian tersebut dipindahkan ke Masjid Al-Muhajirin yang berada di lingkungan sekitar, sambil pihak Putri Yeni mengurus izin pendirian majelis taklim dari lingkungan. Pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Yang kedua, untuk sementara pengajian yang dilaksanakan di rumah Ibu Putri Yeni dihentikan untuk selanjutnya meminta izin warga untuk mengurus perizinan terhadap warga. 3. Pengajian Ibu Yeni dilakukan di Masjid Al-Muhajirin RW 12 Kelurahan Cimuni. Spanduk besar yang sebelumnya terpasang di depan persis rumah Putri Yeni atau Umi Cinta sudah tidak terlihat lagi. Kondisi yang sama juga terlihat di depan pintu masuk klaster. Spanduk dengan tulisan penolakan keras terkait perkumpulan yang dilakukan di rumah Ibu Yeni dengan tanda tangan warga tersebut sudah dicopot warga. Pencopotan spanduk dilakukan usai warga menghadiri rapat yang diadakan kantor Kesbangpol Pemkot Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pansus Hak Angket DPRD Pati, yaitu pemakzulan Bupati Sudewo, menerima 22 tuntutan dari pendemo. Salah satunya pemirsa menyoroti rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Pati yang dinilai tidak jelas hingga rangkap jabatan. Rapat hak angket Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo digelar terbuka di gedung DPRD Pati. Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati menerima 22 tuntutan dari pendemo. Dari 22 tuntutan tersebut, Pansus merangkum menjadi 12 titik pokok yang saat ini dalam proses pendalaman. Pertemuan dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, pihak RSUD RAA Suwondo Pati, dan ex-karyawan honorer rumah sakit tersebut yang di-PHK. Pansus menilai ada beberapa hal yang berpotensi memberatkan Bupati Sudewo, mulai dari laporan kebijakan yang menimbulkan polemik, surat peringatan dari Badan Kepegawaian Negara terkait penunjukan Direktur Rumah Sakit Suwondo Pati, hingga pemberhentian sepihak 220 orang pegawai honorer RSUD Pati tanpa pesangon. Laporan lain mengungkap dugaan rotasi jabatan yang tidak transparan serta rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Pati. Jadi intinya kita ini, tadi kan kita awal tuh kan tanya dengan tenaga ahli kita yang dari akademisi ya. Jadi memang
tugasnya pansus hak angket itu seperti pengadilan. Jadi kita ini lagi menghimpun data dulu, menghimpun data detail, maksimal, nanti baru kita simpulkan. Temuan apa yang didapatkan Pak dengan? Ya, ditemukan banyak ya, jadi tentang tadi baru perwakilan dari karyawan tadi rumah sakit Suwondo tadi yang mencurahkan isi hatinya, terus kemudian dari ternyata manajemen di rumah sakit ya kelihatan sendiri tadi ya, jadi masalahnya apa? Secara keseluruhan terdapat 12 poin kebijakan Bupati yang tengah diusut oleh Pansus. Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga 2 bulan ke depan, sebelum hasilnya dibawa ke Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses pemakzulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One, mengabarkan. Jenazah artis Nina Carlina atau Empo Alpa dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman Wakaf Hujaran, Cikajur, Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Masih bersama Ana dan Reihana, pemirsa, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini kabar duka karena hiburan tanah air kembali kehilangan salah satu komedian terbaiknya, yaitu Empo Alpa atau Nina Carlina yang meninggal dunia di usia 38 tahun pada Jumat pagi di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Kepergian sosok yang dikenal ceria ini tentunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan juga penggemarnya. Perempuan bernama asli Nina Carlina ini menghembuskan nafas terakhir pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Darmais, Jakarta setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya selama kurang lebih 3 tahun. Kabar duka itu pertama kali tersiar lewat siaran langsung program hiburan di sebuah stasiun televisi swasta saat Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dihubungi langsung oleh suami Empo Alpa, Aji Darmaji. Meski sakit, Empo Alpa memilih untuk merahasiakan kondisinya dari publik. Kehidupannya di depan layar tetap terlihat ceria dan penuh tawa. Karangan bunga terlihat memenuhi halaman, di antaranya dari Sarwenda dan Billy Syahputra. Selain itu, sejumlah kerabat dan rekan artis seperti Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Melanie Ricardo, hingga Mpok Ati yang datang ke rumah duka mengaku kaget mendengar kabar duka ini. Ya, pastinya ya kaget sekaget-kagetnya ya, karena Empok nggak tahu persis sakitnya apa gitu. Empok nggak tahu sakitnya apa, tiba-tiba dengar kabar dari anak angkat Empok, Devina Kirana, bilang, "Mam, kita ke sana yuk sekarang," katanya. Ini Pak Ulfa katanya meninggal. Ya nggak percaya karena nggak pernah ngedenger sakitnya kan. Bener, Mam, katanya, tetap nggak percaya gitu karena Empok lihat kan memang seger banget gitu kan. Singkat cerita, Empok telepon ke Ataya, ada dari selebrita pagi tuh. Dia bilang bener, dia lagi di rumah sakit, lagi di Darmais katanya. Ya udah, amat sangat kaget dan kaget banget. Empo Alpa meninggalkan suami serta 4 orang anak. Shirley, anak sulung, Al-Fatih yang berusia 9 tahun, serta anak kembar Raffi Ahmad Darmadina dan Rafa Ahmad Darmadina. Bagi sahabat dan rekan kerja, Empo Alpa adalah sosok ceria, ramah, dan penuh talenta. Padahal katanya waktu pas ketemu sama aku tuh udah sakit. Memang nggak ngeliatin sama sekali, sosoknya tuh ceria. Bener-bener nggak ngeliatin kesedihan, workaholic. Ya aku bilang Indonesia kehilangan salah satu talenta luar biasa. Karena Empo Alpa ini selain komedian juga dia jago juga nyanyi, suaranya bagus, jadi host juga bagus. Ya bener-bener sedih, kehilangan banget. Dan sosoknya tuh ceria, ramah, lucu. Di luar dari pas kita lagi on cam kamera juga ceria dan selalu lucu gitu. Jadi sekarang kita cuma bisa ngasih doa yang terbaik buat Empo Alpa, semoga mendapat saudara terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Empo Alpa mulai dikenal publik setelah video dirinya yang meminta suami untuk mengajaknya ke salah satu minimarket viral di media sosial. Kepiawaiannya melawak membuatnya sering diundang di berbagai acara televisi, baik sebagai komedian maupun pembawa acara.
Kepergian di hari Jumat yang penuh berkah menjadi kehilangan besar bagi dunia hiburan Indonesia. Dari Jakarta, Margareta Novita Junaidi, TV One mengabarkan. Usai disolatkan pemirsa, jenazah artis Nina Carlina atau Empo Alpa dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman wakaf Kujaran Cigajur, Jakarta Selatan pada hari Jumat sore. Dalam proses pemakaman, sang suami tak kuasa menahan kesedihan hingga harus dibopong oleh keluarga. Suasana duka tampak di pemakaman wakaf Kujaran, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Usai disolatkan, jenazah Nina Carolina atau sering disapa Mpok Alpa dimakamkan oleh pihak keluarga. Saat jenazah dibawa menuju liang lahat, nampak sang suami Aji Darmaji tak kuasa menahan kesedihan sehingga harus dibopong. Sejumlah kawan sesama artis nampak juga ikut melakukan pemakaman untuk melihat terakhir kalinya. Sosok Mpok Alpa di mata rekan-rekan artis merupakan sosok yang periang dan rendah hati. Baru tahu hari ini, makanya kaget banget tadi bangun tidur dikabarin kalau Mpok nggak ada, makanya shock. Nanti langsung ke sini karena kebetulan rumah juga kan dapat undangan. Sosok keluarga dari kamu sendiri gimana? Wah, kalau Mpok mah baik, orang baik gitu ya. Yang datang juga alhamdulillah, masya Allah banyak banget gitu, banyak orang yang kasih doa buat Mpok. Ya emang orangnya selalu ceria, nggak pernah kesedihannya, kesakitannya kita nggak pernah dikasih lihat sama dia. Jadi emang dia sosok yang kuat, perempuan banget. Kepergian Mpok Alpa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan para sahabat. Meski telah lama berjuang melawan kanker, ia memilih untuk merahasiakan penyakitnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, polemik pembayaran royalti musik ini masih terus bergulir hingga suasana sunyi terasa di sejumlah kafe dan juga restoran di kota Bandung, Jawa Barat. Pemilik kafe dan restoran memilih tidak memutar musik untuk menghindari masalah royalti. Suasana sunyi kini mulai terasa di sejumlah kafe dan restoran di kota Bandung, Jawa Barat. Bukan karena tak ada pengunjung, namun pemilik usaha kafe dan restoran memilih untuk tidak memutar lagu-lagu Indonesia karena khawatir terkena tuntutan royalti dari lembaga manajemen kolektif. Bahkan saat ada permintaan lagu dari pengunjung, salah satu kafe mensiasatinya dengan memutar musik alam yang disediakan melalui barcode di masing-masing meja yang didengarkan melalui ponsel atau earphone. Salah satu pegawai kafe di Jalan Cihapit, Kota Bandung menjelaskan, pemilik kafe tempatnya bekerja merasa takut dan melarang pegawainya untuk memutar lagu sejak ada kebijakan royalti musik. Karena kan maksudnya ya kita bingung juga ya gitu, mau mutar lagu ini salah gitu kan, mau mutar lagu yang lain juga salah gitu kan ya. Ada rasa ketakutan juga. Sebenarnya sih ya dari kita sendiri sih, kalau aku pribadi ya bingung juga gitu ya ke industri permusikan gitu kan ya, karena kan. Sementara itu bagi pengunjung, suasana nongkrong di kafe tanpa adanya musik kini terasa sepi dan membosankan. Sebenarnya kalau menurut saya ya konsep ke kafe itu kan emang kita tuh duduk, ngopi, ngobrol sama dengerin lagu, itu kan nambah ambience-nya juga ya. Jadi ya kalau misalnya menurut kita kayak kafe kayak begini tuh jadi nggak ada lagunya, pertama ya jadi boring sih. Karena kan rata-rata kebanyakan kalau lagunya pas sama lagi ngobrol rame-rame lagunya pas bisa singelong bareng-bareng gitu kan, yang nambah seru gitu nongkrongnya. Menurut saya nggak setuju dengan hal tersebut karena sebagai pecinta musik dan
tempat-tempat yang harus memutar musik seperti itu, apalagi kalau untuk nongkrong-nongkrong bagi Gen Z atau anak-anak muda itu kayak kurang banget kalau nggak ada musik gitu. Saya nggak setuju banget karena musik itu udah bagian dari kita gitu. Kenapa nggak dari dulu itu diadakan seperti itu, LMKN itu ya, yang buat pungut royalti musik Nurang. Para pelaku usaha kafe dan restoran berharap ada solusi yang adil dari lembaga manajemen kolektif dan pemerintah. Mereka tidak menolak aturan, namun meminta regulasi yang realistis, terutama bagi UMKM dan pelaku usaha kecil dan menengah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, saja apa kabar Indonesia Akhir Pekan masih akan menemani Anda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka hari ini dikukuhkan di Istana Merdeka Jakarta Pusat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dihadiri oleh jajaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Dalam pengukuhan yang berlangsung siang hari ini di Istana Merdeka Jakarta, 76 calon Paskibraka melangsungkan pengukuhan lengkap dengan atribut Paskibraka. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengukuhan para calon Paskibraka ini dipimpin oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan dihadiri oleh Mendikdasmen Abdul Muti serta Ketua BPIP Yudian Wahyudi dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pengukuhan ini, 76 calon Paskibraka dari 38 provinsi selanjutnya akan resmi menyandang status sebagai Paskibraka Nasional 2025. Pemirsa, persiapan Pesta Rakyat untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional ataupun Monas sudah hampir rampung. Persiapan Pesta Rakyat tersebut meliputi panggung hiburan, parade karnaval kemerdekaan hingga tenda-tenda untuk keperluan Pesta Rakyat esok hari. Acara akan dilaksanakan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Nantinya ada gladi persiapan Pesta Rakyat yang akan dilaksanakan di kawasan Monas. Pemirsa, jelang upacara hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, sejumlah persiapan akhir dilakukan guna menyambut 16.000 tamu undangan yang akan hadir dalam upacara peringatan besok. Sejumlah persiapan akhir mulai dilakukan seperti penempatan kursi tamu undangan di sekitar tribun atau gazebo penonton yang sudah nampak tertata rapi sejak hari Sabtu pagi. Sejumlah atribut acara kemerdekaan lainnya seperti bendera merah putih, sound system, dan videotron yang diletakkan di sejumlah titik nampak sudah terpasang. Upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia digelar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir selaku inspektur upacara. Total pemirsa dan 16.000 orang tamu undangan akan hadir dalam upacara di tahun ini. Pemirsa, pemerintah menyelenggarakan rangkaian acara dalam rangka menyambut dan juga menyemarakan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas bagaimana persiapannya? Kita akan bergabung dengan Yohanes Leonardo yang berada di Istana dan juga Putri Lestari yang berada di Monas. Kita akan terlebih dahulu ke Monas. Putri Lestari, bagaimana situasi di sana? Silakan.
Ya baik Ana dan juga Rehana, kondisi persiapan pesta rakyat di kawasan Monumen Nasional atau Monas hari ini memang sudah terlihat cukup rampung, di mana di belakang saya ini untuk memperingati hari kelahiran ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah ada panggung-panggung dan juga tenda-tenda, serta para masyarakat warga Indonesia ini sudah mulai berdatangan mungkin untuk datang bersama dengan keluarga baik pasangan untuk melihat kawasan Monas pada siang menjelang sore hari ini. Besok acara pesta rakyat ini akan digelar pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dan acara ini akan mempertemukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk saling berinteraksi, untuk melakukan berbagai kegiatan yang menarik, seperti nanti akan ada festival kuliner, lalu juga nanti akan ada pertandingan menarik dari artis-artis dari ibu kota. Seperti nanti akan ada kegiatan yang menarik seperti ada pojok juang, di mana akan ada 20 perlombaan yang ada di Monas seperti panjat pinang dan juga tarik tambang. Lalu ada spot-spot foto menarik. Lalu nanti juga akan ada festival kuliner yang akan dihadiri oleh 600 UMKM dari Indonesia, nantinya akan menyajikan masakan-masakan khas Indonesia. Lalu juga nanti malam akan ada air mancur, dan juga nanti pada malam harinya, pada puncaknya nanti akan ada karnaval kemerdekaan yang diisi oleh berbagai lembaga instansi yang berbeda seperti kementerian, baik dari TNI, Polri maupun juga dari BUMN. Lalu juga nanti baik Ana dan Rehana, nantinya karnaval tersebut akan menghiasi jalanan strategis mulai dari Monas, lalu juga dari MH Tamrin hingga dari Jalan Sudirman. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Monas. Apabila Anda ingin datang, maka acara pesta rakyat ini bisa dihadiri oleh seluruh warga Indonesia secara gratis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Putri Lestari mengabarkan langsung dari Monas, ternyata banyak hiburan, ada perlombaan juga. Betul. Bagaimana dengan Yohanes Leonardo? Ini laporan langsung dari Istana. Persiapannya sudah sejauh mana menyambut ratusan tamu yang akan hadir esok hari? Ardo. Ya, Ana dan Rehana, untuk persiapan dan juga kesiapan yang ada di Istana Negara. Saat ini kami berada di Istana Negara, di mana kemudian ada beberapa tenda-tenda dan juga ornamen yang disiapkan untuk meramaikan dan menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Di antaranya di Istana Negara yang merupakan titik masuknya para tamu undangan di beberapa blok pada upacara besok. Ada 3 unit mobil kenegaraan nih pada masanya. 3 unit diantaranya ada 2 unit Mercedes-Benz S280 tahun 1980 yang pernah ditumpangi oleh Presiden B.J. Habibie dan juga Presiden Abdurrahman Wahid serta Presiden Soeharto dan Bu Tien Soeharto pada masanya nih. Dan kemudian juga di tengah, di kiri kanannya warna hitam ada Cadillac Fleetwood Brougham keluaran tahun 1980 yang pernah ditumpangi oleh beberapa tamu negara untuk mobilisasi di sekitaran istana mereka pada masanya, di mana mobil tersebut juga Cadillac Fleetwood pernah menjadi kendaraan kenegaraan bagi Presiden B.J. Habibie. Dan kemudian yang menarik, 3 unit mobil tersebut dapat disaksikan oleh para tamu negara atau tamu undangan yang kemudian menghadiri upacara besok yang masuk melalui pintu di pilar atau di Istana Negara sebuah kira menuju ke dalam menggunakan mobil golf nanti dengan dimobilisasi oleh panitia untuk kemudian mengikuti rangkaian upacara di Istana Merdeka Jakarta. Selain ada 3 unit mobil yang dipajang, juga ada beberapa tenda-tenda serta 1 panggung hiburan yang disiapkan. Juga ada beberapa stand makanan yang menjadi pilihan bagi para tamu undangan yang nantinya diisi oleh beberapa stand kuliner khas Nusantara. Jadi buat warga Jakarta maupun warga Indonesia yang ada di antara 8.000 orang yang beruntung mengikuti upacara pengibaran besok, tentunya Anda dapat juga menikmati beberapa kuliner maupun juga melihat langsung seperti apa kendaraan kenegaraan dari pabrikan Mercedes-Benz S280 serta juga dari Cadillac Fleetwood Brougham keluaran tahun 1980 yang pernah menjadi 2 jenis mobil legendaris pada masanya di Istana Negara Jakarta. Sementara demikian, Rehana dan juga Ana, saya kembali lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporan Anda, dan juga sebelumnya ada Putri Lestari. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lain untuk Anda karena Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Wakapolri. Prosesi pelantikan berlangsung di ruang rapat utama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Sabtu pagi dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Pada saat yang sama, Komjen Dedi juga secara resmi menyerahkan jabatan Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri kepada Kapolri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa selain menjalani pelantikan,
Komjen Dedi juga menyampaikan kesiapan penuh untuk mendukung Kapolri dalam menjalankan tugas-tugas institusi kepolisian, serta merealisasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, 500 paket sembako murah diserbu masyarakat pesisir Pulau Setunak, Karimun. Gerakan pasar merupakan langkah Polri mendukung Asta Cita Presiden dalam rangka menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat. Menggunakan kapal maupun melalui darat, masyarakat Pulau Setunak, Karimun antusias menyerbu pasar murah yang digelar oleh Polres Karimun dan tim TPID. Meskipun cuaca gerimis, tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mendapatkan sembako murah yang disiapkan Polres Karimun. Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan masyarakat bisa menikmati bahan sembako bagus dengan harga yang jauh dari harga pasar. Ketahanan pangan Asta Cita dari Bapak Presiden, kita melakukan pasar murah agar merata seluruh rakyat, agar merata warga untuk merasakannya. Maka dari itu program dari kami menyentuh masyarakat yang ada di pulau-pulau untuk merasakan pasar murah tersebut. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II yang membawa misi kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina telah tiba di Yordania. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Satgas Garuda Merah Putih II yang membawa misi kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina telah tiba di Yordania. Hari ini Satgas fokus melakukan persiapan tim dan logistik sebelum penyaluran bantuan pada 17 Agustus mendatang. Dan berikut laporan jurnalis TV One dari Amman, Yordania. Tim Satgas Garuda Merah Putih II telah tiba di Yordania pada Jumat 15 Agustus sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Hal ini juga sekaligus menandai akan dimulainya misi kemanusiaan Indonesia untuk warga Palestina. Rombongan menggunakan 2 pesawat Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan total 66 personil yang terdiri atas unsur TNI, kementerian, lembaga, hingga media. Pada hari ini, Sabtu 16 Agustus, Satgas akan fokus kepada persiapan tim dan keperluan logistik yang akan didistribusikan. Dijadwalkan penyaluran bantuan kemanusiaan ini akan dilakukan pada 17 Agustus bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Mari kita doakan agar misi ini dapat berjalan sukses dan lancar. Mohon doanya untuk seluruh warga Indonesia. Dari Amman, Yordania, Muhammad Fahrial Nugraha, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Akhir kata saya Anate Alita. Dan juga saya Hana Bezia mewakili segenap bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.